Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai uji kinerja. Saya Saadatun Daraini, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Saya dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2498018258. Saya mengajar dengan materi konflik sosial di kelas 8G di SMP Negeri 3 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong Kepala Kelas pimpin doa. Baik, mari kita semua berdoa kepada yakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, tolong dicek dulu kiri kanannya apakah masih ada sampah atau belum. Kalau ada sampah, tolong disimpan. Tolong, itu yang di bawah, tolong disimpan dulu. Udah bersih? Udah bersih? Selanjutnya, siapa hari ini yang nggak masuk? Itu kenapa? Berapa orang? Oh, dispense. Jadi totalnya ada berapa? Oh, ada 3. Semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti pelajaran di minggu depan bersama kita. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Ayo silakan berdiri. Semuanya nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Udah, silakan duduk kembali. Karena kita adalah satu kesatuan, jadi kita nggak boleh ada konflik, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku. Jadi kita harus tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Minggu lalu Ibu telah menyampaikan materi tentang pergerakan nasional pada masa Jepang. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang konflik sosial. Sebelum
kita lanjut ke materi, kita tonton video dulu ya. Yakin nih kita mau main dengan sendal. Nanti kalau kena angin kenceng banget gimana? Ya udah kita main aja nggak apa-apa kan seru. Ya udah siapa dulu nih yang mau main? Ada mahasiswa ganggu. Hah? Mana? Itu. Baru nih main ini. Ini kan sulit. Ya sudah. Marsha. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Jadi siapa yang tolong informasikan hasil dari Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah bisa menghadiri rapat pada siang hari ini. Kebetulan topik-topik yang kita bahas sudah hampir sampai titik hasil di mana tentunya akan kemajuan bagi organisasi di kita. Saya selaku ketua mahasiswa Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan kebetulan minggu depan akan ada rapat lanjutan dari hasil rapat ini. Menurut rencana saya sih rapatnya akan berlangsung pada hari Jumat pukul
siang sampai pukul 2 atau 3 sore. Kita fleksibel aja karena kebetulan topik yang dibahas untuk malam minggu depan cukup banyak, mulai dari event yang akan kita adakan sampai event yang akan kita ikuti dari universitas yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya minta kerjasama dari teman-teman semua agar universitas kita yang mencintai bersama ini memiliki kemajuan dan dapat menjadi universitas unggulan yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya konfirmasi apakah teman-teman di sini bisa menggunakan minimal 12 sampai 12. Sebenarnya boleh bisa menghubungi beliau kami sudah selesai kembali dan kami rencananya akan melakukan pembahasan pada sore atau hari itu. Materi. Udah ya, itu adalah contoh-contoh konflik dan jenis-jenis konflik yang sering terjadi di sekitar kita. Selanjutnya dari video tadi, pernahkah kalian mengalami konflik yang serupa di lingkungan sekitar atau sekolah atau di rumah? Misal konflik sama teman, sama keluarga atau apa? Ada yang jawab? Ya, Pak Yunus?
Itu konfliknya kenapa? Dimarahin atau apa? Oh, dimarahin. Nah, itu adalah salah satu konflik yang sering terjadi di sekitar kita. Menurut kalian, apa sih penyebabnya konflik itu? Ya, Ratu? Mungkin konflik itu terjadi karena kita nggak suka sama perbedaan opini, perasaan, keberanian, dan pandangan. Ya, betul. Itu adalah penyebab konflik. Bisa perbedaan pendapat, perbedaan opini, itu yang bisa menyebabkan konflik di antara kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kita bisa mengidentifikasi contoh konflik sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, agar kalian bisa menjelaskan apa itu penyebab, apa dampak dari konflik tersebut. Yang ketiga, agar kalian bisa menyajikan solusi terhadap konflik tersebut, baik dalam bentuk simulasi atau peta konsep. Yang terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Pengertian konflik. Konflik sosial adalah pertentangan antara individu dengan kelompok akibat perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan yang dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat. Penyebab konflik ini ada 5. Pertama, perbedaan kepentingan. Baik itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Terus, perbedaan tujuan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Sering sekali terjadi konflik antara orang kaya dengan orang miskin. Yang ketiga, stereotip dan prasangka. Kita seringkali berprasangka yang buruk kepada seseorang, padahal kan belum tentu apa yang kita prasangkakan itu benar terjadi. Itu salah satu penyebab konflik. Terus kesalahpahaman dalam komunikasi. Seringkali kita salah paham dalam komunikasi. Padahal maksud teman kita bukan itu, tapi kita ngiranya kayak gini. Dan akhirnya terjadilah konflik. Yang terakhir, perebutan sumber daya. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik ini ada 4. Pertama, konflik antar individu. Misal antar teman dengan teman, atau antar kita dengan orang tua. Pokoknya antar individu dengan individu. Yang kedua, konflik antar kelompok. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Dan yang terakhir adalah konflik politik. Konflik politik ini biasanya terjadi pada bulan-bulan pemilu. Dampak konflik. Dampak konflik ini dapat berdampak negatif seperti perpecahan dan kekerasan. Tetapi selain memiliki dampak yang negatif, konflik juga memiliki dampak yang positif, seperti mendorong perubahan sosial dan meningkatkan solidaritas dalam kelompok tertentu. Cara penanganan konflik ini dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, toleransi, dan akomodasi. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pertentangan antar pihak yang berkonflik. Itu adalah dampak konflik, terus cara penanganan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok.
Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok, 2 gaya belajar visual, 2 kelompok gaya belajar auditory, dan 2 kelompok lagi gaya belajar kinestetik. Tolong yang kelompok 1 pindah ke sini, yang kelompok 2 pindah ke sini, yang kelompok 3 pindah ke sini, yang kelompok 4 ke sini, kelompok 5 di situ, dan kelompok 6 di situ. Tolong sekarang kalian pindah ke kelompok kalian masing-masing. Udah. Ini kelompok kalian. Ini kelompok auditory. Ini kelompok. Ya, Pak. Ini keren. Ya. Mana soalnya tadi? Sekarang kalian kerjakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang kelompok auditory, nih kalian kan mendiskusikan pertanyaan dari ini. Terus kalian tulis. Terserah kalian mau tulis singkat atau panjang. Terserah. Ini ada pertanyaan. Udah paham? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya, suruh buat coba sini semua. Seluruh anggota kelompok gimana? Kan kalian semua ikut berperan aktif. Ya, jadi Udah mencakup. Ini tolong tulis nama kelompok, terus jawabannya ditulis di sini. Bukan ya? Mana? Laki-laki semua? Iya. Oh ya, buat peta konsep. Di sini Bu. Minjam apa? Pensil warna kalau mau. Ini yang poin-poin ini harus ada di situ. Ini ada kesulitan? Ada kesulitan apa enggak?
Ini kan kita udah jalan itu boleh duduk di depan nggak? Iya, boleh. Iya. Bilang nggak boleh. Iya. Bisa nggak? Mau yang ada belakang apa dari depan? Mau ada mana? Ini. Ya. Pakai nggak? Mau ini? Ya, Bu. Ya. Kan sini kan buat jodoh. Itu tuh bawah tuh. Bawah. Iya ya nggak sih? Serah. Oh. Ayo. Orang anak ya. Kenapa? Minta lagi. Bentar ya. Nggak ada.
Diskusinya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Diskusinya. Kerjain. Kalian diskusi sampai kita diskusi sampai jam 10.47. Hah? 10.47. Bu, ini tulisan konflik sosial di atas apa di tengah? Terah. Di tengah sini. Terus jawabannya baru di sini. Kreatif kalian. Iya, Kak. Gimana? Ada kesulitan? Oh, enggak ada, Bu. Aman. Standar. Ada bukan. Mau dibantuin? Enggak usah. Enggak. Ayo. Ya, Bu, ini habis ini selesai, Bu. Ya, ini habis ini
Sini selesai. Kota isi. Ini Bu bantu. Langsung di kotain nggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Ayo siapa yang mau warnain? Diwarnain apa gimana itu? Habis ini diwarnai Bu. Warnanya pink. Ya, sama Ya Bu. Nanti kan ada contoh. Kalian ambil apanya aja? Poin. Hah? Sinyalnya itu. Soalnya nggak ada ininya. Terus ambil. Ini Bu bantu. Bantuin itu mau apa? Mau nanti ada yang gitu. Ibu. Langsung jawabannya nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa. Terserah kalian, sekreatif kalian. Ya Bu. Atau mau ditempel? Gimana? Gambar aja lah Bu. Ya, Ibu ambil gunting ya. Tapi buatkan dong panah. Panah. Ini Bu bantu. Kecil-kecil. Terserah kalian. Bu ini sendiri gimana? Ini sendiri. Terserah. Apa langsung semua? Terserah kalian, sekreatif kalian mau diapain. Nah, maunya diapain?
Sini, ibu bantu. Mana? Nanti bak kenapa? Nggak boleh ya, nanti lupa tangannya. Mana yang mau digontak mana? Apa? Jabalin apa, Pak? Boleh pakai teks. Mana? Nomor 4 atau nomor 5? Iya, Bu. Nomor 5. 4 ya, Bu. Sama. 4 ya, Bu. Bagus semua. Ah, 5 jelek. Caranya. Udah bagus semua. Enggak, Bu, pilih salah satu. Enggak boleh. Oh, boleh salah satu. Dua. Sama bos. Ini apanya tadi? Ini bagian apa? Yang nomor 1. Kata ini bisa. Barang gue apa ini, Mam? Barang gue ini. Ini nomor itu semua ini. Itu semua guna. Oh, iya. Oh, bilang. Oh, bilang. Ini nomor berapa? Itu. Ini papa yang bocah kalau. Lagi papa tahu. Ini. Ini apa? Ini tadi apa nih? Nah, ini nomor 1 ini. Nah, yang sini. Kan benar sih. Tangan kaki. Ini tadi yang gunting. Oh, bisa begini. Ini udah, mau ditempel.
Astagfirullah. Oh iya. Itu anu kamera. Apa? Ini saya lagi. Adria, kamu ada kerja? Lagi mana? Ini gunting gunting apa ini? Mau lakban mau nggak? Lakban. Lakban. Oh. Ya Allah, nggak ada. Lem masih dipakai. Ya, Makanya kaki omel. Ini nggak di. Ini ayo. Udah ini udah. belum. Udah. Ada yang udah jadi? Kelompok kinestetik, kelompok 5. Kelompok 6. Udah siap? Siap. 5 siap apa? Mana belum? Ini ya siap. Kelompok 5, 6 siap? Siap. Ayo. Kegiatan selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Untuk yang belum jadi silakan dikerjakan ya. Tolong dipercepat. Kita akan ini kelompok berapa? Silakan. Ayo teman-teman, anak-anak perhatikan dulu kelompok 6 yang mau apa? Simulasi drama. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan simulasi drama yang berjudul yang konflik. Sebelumnya mari kita mengamati bersama. Saya menggunakan saya ada Marisa dan Marisa ada Niki, dia ada Diam. Di sini saya akan memerankan karakter yang bersifat kelas kepala. Saya akan memerankan narator dan temannya sehingga menengahi dan kepada saya akan Udah jadi. Pagi itu, kelas tampak seperti biasa. Namun, siapa sangka sebuah kursi yang terletak di depan kipas angin akan memicu ketegangan. Dua siswa, dua angkatan, satu kursi dan pelajaran sudah menghadapi suasana kelas masih kosong dan juga suara langkah buka. Bisa datang terburu-buru menatap bagus dan kipas angin. Harus cepat, aku nggak mau kehilangan Oh, sama. bangku ini. Iya, sama. Pas banget. Ini tempat paling tenang dan adem. Aku bisa fokus di sini. Beberapa detik kemudian,
Nesa masuk dengan nafas ngos-ngosan, hasilnya pembentukan. Bisa mengangkat alis dengan nada suara tegas. Kenapa aku sih yang ngalah? Aku tetap duluan loh, Nes. Dan aku selalu di sini. Ini tempatku. Itu bukan urusanku loh, Nes. Gigi yang dari satu mengamati akhirnya berdiri dari tempatnya dan mengakhiri. Udah cukup kalian berdua sama-sama punya alasan yang masuk akal. Tapi kalau kayak gini terus yang lebih malah kita semua. Gimana kalau Budin ada yang beli? Tiba-tiba Budinnya datang dan melihat ekspresi keduanya. Nesa dan Nisa terdiam. Nesa menunggu, Nisa menghindar kata-kata. Kalian berkata hanya kata kursi. Apa kalian pikir itu lebih penting dari kata saling menghormati? Saya ingin Fokus. Dan saya melakukan ini karena saya menurutkan tidak. Kalian berdua punya alasan yang kuat, tapi hidup ini tidak selalu soal siapa yang mendatang duluan. Ada soal siapa yang mau mengatakan dulu. Dan itu dong, bangga itu sebetulnya kayak lebih berlepas. Baiklah Nesa, aku hari ini bersini. Baiklah Nesa, bulan hari ini ya. Nah, besok kita akan gantian ya. Aku sudah minta maaf ya. Itu bagus sih hebat. Baik, di sini kami akan membacakan pesan-pesan dari Syahrul ini. Wakil kecil antara Nisa dan Nesa menunjukkan bahwa hal yang sederhana seperti tempat duduk bisa menjadi pertengkaran. Dan tetapi dalam bijak, dalam situasi ini Nisa harus merasa memiliki hak atas kursi favorit karena ia terbiasa duduk di sana. Setelah itu, Nesa yang secara merasa sangat membutuhkan tempat yang nyaman agar bisa belajar dengan tenang. Konflik ini sempat menangkap, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan mengatasi komunikasi yang baik. Nisa di awalnya enggan, akhirnya menolak dan memberikan kesempatan. Nesa pun berjanji tidak akan mengerti kursi seenaknya mata. Mereka berarti masuk sebagai pemenang dan mengadakan solusi akhir. Sistem dibilang tutup agar semua siswa yang merasanya. Dari kesedihan ini kita belajar bahwa memahami orang lain berarti dan mampu Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Adakah yang mau bertanya? Oh enggak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 5. Silakan maju. Waalaikumsalam. Kalau ada menjadi teman beberapa hari, saya pilih sebagai ini teman beberapa hari, Sari, saya sebagai Sari, teman beberapa
hari kedua balik ke bawah ada yang muncul ketika yang ada yang bekerja keras, ada yang juga. Tapi ya, hari ini sebuah kelas biasa kepercayaan pentingnya bisa masing dalam kelompok. Adegan dimulai di ruang kelas. Suasana saat sebagian kelompok. Dia tugas tidak ngerjain. Dia malah hilang atau berikutan. Kita capek ya. Biar masuk video. Kalau mau masuk, kita nggak bakal bisa tenang. Soal ini dipotong soalnya sekarang Ingat bawa ini nanti. Dan untuk meja kursi ditata rapi kembali. Sekali lagi untuk kelas 9, ya. Meja kursi yang ada di ruang kelas, ya, untuk ditata rapi kembali seperti kegiatan pelajaran mengajar. Udah. Kemudian kepada anak kelas 9 yang ingin verifikasi sertifikat dan piagam hari ini ditunggu sampai pukul 11.30. Untuk itu kepada anak kelas 9 segera verifikasi piagam atau sertifikat hari ini juga. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Nanti apa yang kalian lakukan? Nanti kalian semua harus belajar menghargai dan memberi kesempatan. Paling kata-kata belajar itu Ya, maaf ya Pak. Berapa singkat dari kelompok 5 atau kelompok ini pertama kali yang bisa diambil dari program tersebut adalah kita ambil satu dari sini dulu, terus ini, dua sini, tiga sini, empat sini. Enggak kalian tulis biar kalian tahu. Oh ini ya nanti kak. memberi kesempatan serta kemauan untuk setiap individu dan terowongan adil dan diberi waktu. Dengan menyelesaikan waktu secara bijak, kita belajar hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat. Ya, dari kelompok kami untuk ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan duduk. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Selanjutnya kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kelompok kami. Yang nomor 1, sebutkan 2 contoh konflik sosial di lingkungan sekolah. Konflik sosial di lingkungan sekolah berbeda, yaitu yang pertama, konflik antar siswa karena salah paham. Yang kedua, perselisihan saat kerja kelompok. 2. Jelaskan salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat, yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan masing-masing, seperti keinginan, tujuan, dan kebutuhan. Misalnya 2 kelompok. Yang kelima, ceritakan pengalamanmu saat mengalami konflik dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Pada saat perdebatan, saat sudah bermain di online, solusinya adalah meminta maaf dan belajar apa yang dilakukan diri sendiri dan teman-teman melalui kesalahan yang dilakukan pada permainan sebelumnya. Sekian kelompok auditori. Apakah ada pertanyaan? Ya, yang mau nanya silakan. Jadi kami dari kelompok bertanya, apa sih manfaatnya kalau bisa apa sih manfaatnya kalau kita berganti offline masalah dengan yang baik? Manfaatnya adalah mencegah kekerasan atau permusuhan yang lebih besar. Ya. Ada lagi ke yang ingin bertanya? Iya. Kalau tidak, Ya. presentasi pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Sobek. wabarakatuh. Nanti nanyanya waktu kelompok 2 atau enggak 1 ya? Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok auditori. Kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Agama ini merupakan perayaan yang bisa menjadi
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf tidak ada kata yang menyinggung. Ada pertanyaan? Apa itu dari kelompok 5 ingin bertanya? Kelompok 4 ingin bertanya. Kalau di sekolah, konflik yang paling sering terjadi apa ya kira-kira? Paling sering sepakat kerja kelompok ada yang bekerja sama atau tidak pendapat soal ada lagi yang mau bertanya? Ulang pertanyaan. Ulang pertanyaannya. Ulang pertanyaannya. Kalau ada semuanya yang kondusif itu harus gimana biar tidak konflik? Mending langsung tanya ke temannya aja nih. Kalau bisa ada teman yang kondusif buat berhenti supaya enggak Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Nah, iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yakni kerja kerja. Ya. Dalam praktik besar. Kesetaraan antara teman, orang antar pelajar, dan perbedaan pendapat antar kawan. Dua, penyebab konflik. Ada konflik. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan masing-masing seperti keinginan, tujuan, dan kebutuhan. Jika kepentingan tertentu saling bertentangan, maka potensi konflik menjadi besar. Misalnya, kelompok masyarakat yang melakukan hal untuk keperluan yang berbeda, pertanian dan pembangunan. Kedua, perbedaan nilai budaya dan keyakinan. Masyarakat Indonesia sendiri akan kepentingan umum, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang serta menjadi pemicu konflik apabila tidak dikelola. B. Komunikasi yang buruk.
kesalahan dalam menyampaikan informasi atau tidak adanya komunikasi yang terbuka dapat menyebabkan benar. B. Persiapan dalam mengelola sumber daya. Persaingan dalam mengelola sumber daya. Ketika sumber daya yang tersedia terbatas. Dampak konflik. Selain itu, hubungan sosial antar warga juga rusak karena dirinya merasa bermusuhan. Berkejiwaan dan trauma psikolog. Konflik seringkali menimbulkan korban jiwa bagi mereka maupun bagi juga. Orang-orang yang terlibat dalam konflik juga dapat mengalami trauma, stres dan kecemasan. Ya, saya dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Saya baru ingin bertanya. Apa sih saya pas? Ya, kalau tidak ada silakan kelompok gua untuk duduk. Kita kasih upload dulu. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalian. Dari hasil presentasi tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Hal apa yang kalian pelajari? Kesimpulannya, konflik sosial muncul karena adanya perbedaan, namun dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama dengan cara yang damai. Penting untuk kita saling bekerja sama, memahami agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, kita lakukan asesmen sumatif. Tolong kalian scan pakai Google Lens. Waktunya 5 menit. Tolong kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oh, belum. Ya, waktunya udah habis. Sekarang kita akan
sekarang kita akan melakukan refleksi. Tolong kalian tulis di kertas yang hitam. Itu tulis jawaban. Udah? Kalau udah, silakan kalian kumpulkan. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Mas, tolong kasih temennya yang itu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya, 1 menit lagi. Udah semua? Semuanya udah mengumpulkan? Selanjutnya, kita akan berdoa bersama. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum selesaikan pelajaran yang ini. Mulai. Selesai. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih untuk kalian semua hari ini. Ibu bangga pada kalian. Semoga kedepannya kalian dari apa yang kalian pelajari, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi kalau ada konflik, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara damai. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.